Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah perokok aktif terbesar di dunia. Menurut data WHO World Population Review, Indonesia menduduki peringkat ke-8 dari 10 negara dengan jumlah perokok aktif mencapai 38,2% dari total penduduk di Indonesia. Karena tingginya angka perokok aktif di Indonesia, maka tidak jarang kita menemukan kebiasaan buruk dari perokok. Salah satunya adalah membuang puntung rokok secara sembarangan. Bisa terbayangkan jika sampah tersebut dijumlahkan per tahunnya. Uniknya, terdapat salah satu proyek bernama Kick Your Butt yang melakukan pendekatan secara inovatif dalam menangani masalah tersebut. Kick Your Butt merupakan salah satu waste management yang melakukan proses pengelolaan upcycling puntung rokok. Dengan melakukan upcycling, mereka mengurangi sampah puntung rokok dan menjadikannya barang yang baru. Jadi kalau di Kick Your Butt sendiri di 1 bulan itu kita fluktuatif jumlahnya, cuman biasanya kita dari mulai 500 kilo sampai 1 ton untuk per bulannya gitu. Sampah rokok dikumpulkan dari tempat sampah khusus yang ditempatkan di kafe dan hotel. Sampah ini kemudian dicuci agar terpisah dari kotoran dan kertas pelindungnya. Pencucian ini melalui 3 tahapan. Dengan tahapan pertama, memasak puntung rokok tersebut agar bahan kimia di dalamnya terpisah dari puntung rokok. Kemudian setelah proses pemasakan, puntung rokok dimasukkan ke dalam semen mixer untuk memisahkan kertas dari puntung rokok. Untuk jenis puntung rokok yang dipanaskan, proses ini bertujuan untuk memisahkan komponen besi di dalamnya. Selanjutnya, komponen yang sudah terpisah dibersihkan di mesin menggunakan air. Jadi karena pada dasarnya sistem ini tuh kita memanfaatkan bahwa filter rokok ini karena berbentuknya dari plastik, sedangkan kertas itu ketika ditambah air itu dia bakal hancur. Jadi kita melakukan proses tersebut di mana kita memisahkan padatan atau kita sebut sebagai impurities dengan si filter rokok itu sendiri. Pemisahan ini bisa mencapai 7 jam jika dengan kuantitas yang besar. Nah, setelah filter rokok itu bersih, maka ada tahapan disebutnya dissolving. Dissolving ini biasanya kita lakukan dengan bahan kimia, di mana kita melarutkan polimer yang berada di filter rokok ini sehingga dia lebih mudah untuk dibentuk menjadi flakes. Setelah dilarutkan menjadi flakes, kemudian dikeringkan di oven selama 7 jam dengan suhu 90 derajat Celcius. Flakes yang sudah dikeringkan dicampurkan dengan bahan kimia agar bisa menyatu dengan warna. Setelah pencampuran bahan kimia dan pewarna selesai, flakes kemudian dicetak menjadi berbagai produk. Beberapa produk yang dihasilkan ini antara lain jam tangan, multipurpose tools, dan frame kacamata. Mereka tidak hanya melakukan upcycling terhadap puntung rokok bekas, tetapi juga memanfaatkan limbah puntung dari pabrik. Selain itu, limbah plastik seperti limbah yang berasal dari plastik cup juga mereka olah menjadi produk fungsional, seperti piala dan kancing. Lebih dari itu, material dari puntung rokok dapat dikombinasikan dengan bahan lain, seperti kopi dan kertas, menghasilkan komposisi baru dengan karakter visual yang khas dan unik. Karena kita di sini desainer, jadi fokus utama kita sebenarnya kita membuat material yang bisa dipakai sebagai part of design gitu. Karena sebagai desainer kita juga harus memikirkan sustainability dari desain kita dan material yang kita pakai gitu. Setiap produk yang mereka hasilkan bukan hanya barang, tetapi membawa pesan. Dari sisa puntung rokok kita bisa memulai perubahan. Perubahan bisa dimulai dari hal yang kecil, seperti 1 puntung rokok yang dibuang pada tempatnya. Dari diri sendiri, untuk lingkungan, untuk masa depan.